Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat subscriber dimanapun Anda berada. Kembali kita akan mengingat bahwa dalam hitungan bulan ke depan akan ada pemilihan kepala daerah serentak, baik gubernur ataupun bupati dan wali kota. Cerita politik tentunya hari ini masih domainnya Pak Jokowi. Pak Jokowi di 2024 menjadi fenomena yang luar biasa. Bagaimana beliau mampu mengangkat anaknya menjadi wapres terpilih mendampingi Bapak Prabowo Subianto, dan tentunya prestasi itu bagi Pak Jokowi baru dimulai. Prestasi ini baru dimulai, sehingga beliau akan punya strategi lanjutan atau follow up setelah Mas Gibran menjadi cawapres terpilih atau wapres terpilih saat ini yang menunggu pelantikan. Di momentum pilkada serentak akan berupaya bagaimana Pak Jokowi mampu mempengaruhi kemenangan-kemenangan yang didukungnya di masing-masing daerah, baik gubernur maupun wali kota bupati, termasuk DKI Jakarta. Ketika muncul nama Kaisang yang secara umur belum memenuhi persyaratan, MA pun diotak-atik kembali sehingga memunculkan klausul yang membolehkan Mas Kaisang nantinya ikut dalam kompetisi pilkada. Mas Kaisang itu adiknya wapres terpilih Bapak Gibran Raka Buming Raka. Tidak cukup di situ, menantunya juga di Sumatera Utara. Dan di daerah lain yang tidak ada famili secara kekerabatan, dia akan mencoba untuk membangun kerjasama politik untuk pemenangan. Dan itu tidak harus dengan partai yang kemarin mengusung Mas Gibran. Tidak harus berkoalisi dengan partai yang tergabung dalam koalisi Indonesia Maju kemarin. Bagi Pak Jokowi yang penting beliau punya kepentingan bisa bersama Kim atau di luar Kim. Contoh di Jawa Tengah desas-desus Pak Jokowi mendukung Bapak Lutfi bersama Gus Yassin. Ketika Gus Yassin adalah simbol P3 atau simbol dari kader P3 karena beliau adalah putra Mbah Maimun Zubair, orang yang sangat dihormati di Indonesia, khususnya di P3. Terus beliau juga hari ini harus bertemu dengan calon dari ketua Partai Gerindra kalau nggak salah Bapak Sudaryono. Artinya Pak Lutfi sudah mendeklarasikan diri di beberapa tempat, termasuk memasang baliho gambar berpasangan dengan Gus Yassin. Gus Yassin adalah backgroundnya P3 dan P3 kemarin ikut bersama koalisinya PDI Perjuangan dalam Pilpres bersama Mas Ganjar. Sekarang di Jawa Tengah bersama dengan Pak Lutfi yang notabene Pak Lutfi adalah Kapolda yang konon desas-desus, bocor halus didukung oleh istana. Artinya Pak Jokowi. Pak Jokowi memang berkepentingan semua daerah dimenangkan oleh orang yang didukung oleh beliau, siapapun itu. Yang penting punya komitmen untuk mengawal Mas Gibran dalam 5 tahun ke depan. Sehingga Mas Gibran sebagai wakil presiden, beliau punya power tidak seperti presiden atau wakil presiden yang sekarang, Bapak Kiai Ma'ruf Amin yang powernya tanda kutip lemah. Dan itu tidak ingin terjadi pada Mas Gibran. Artinya Pak Jokowi tidak ingin wapresnya Pak Prabowo seperti wapresnya Bapak Kiai Ma'ruf Amin atau wapresnya Pak Jokowi saat ini. Itu kurang lebih gambaran, sehingga di pilkada serentak saat ini Pak Jokowi berupaya untuk menancapkan kuku-kukunya di semua daerah, baik gubernur, bupati ataupun wali kota. Indonesia harus dijaga, Indonesia harus bersatu, harus kompak. Apakah kemudian pengkultusan Jokowisme ini akan terus berlanjut dalam pilkada? Tentunya ini tergantung kecerdasan masyarakat Indonesia di masing-masing daerah. Kita tunggu seperti apa lompatan-lompatan yang dilakukan oleh Bapak Jokowi untuk mengawal
kepemimpinan Prabowo Gibran, khususnya Bapak Gibran Raka Buming Raka yang notabene adalah putra kandungnya, putra sulungnya. Tentunya beliau akan berupaya semaksimal mungkin bagaimana Wapres Pak Prabowo berperan tidak sekedar seperti Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin yang diperankan oleh Bapak Jokowi dalam hal-hal tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibas Rosadi, Abadi Channel, Abadi Jaga.